Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat yang alhamdulillah bisa hadir ke majelis ta'lim yang mulia ini dalam rangka kita menginginkan ilmu yang bermanfaat. Kita menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah majelis kita ini menjadi kafaratun lidzunub. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika di akhir majlis, orang-orang yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, berjalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di akhir majlisnya, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangkitlah, pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan, dengan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, ya, min mukaffiratidz dzunub talabul ilmi limardatillah. Di antara yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba adalah mereka talabul ilmi libtigha'i mardatillah. Mereka mencari ilmu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin sebagaimana Nabi SAW setiap pagi, Pak, Bu, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Betul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ya Allah kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, al-ilmu nafi' huwa ma sadara min kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-ilma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang disebut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari kitabullah, ilmu yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ilmu yang merupakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, karena ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, ya. Wa qala sahabah, yang dipahami, dipraktikkan dengan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan setelahnya bagi orang yang mencarinya, mendapatkannya, khasyatullah,
sehingga dia menjadi seorang yang alim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ini dua syarat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang dipahami sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena agama ini sempurna di masa para sahabat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam ini diridhai, disempurnakan, ya, sebagai nikmat bagi kita di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik ketika melihat banyak fenomena orang-orang beramal, ya, jauh dari syariat Allah, jauh dari praktek dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam Malik mengatakan, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Seandainya itu benar di sisi Allah dan Rasulnya dan di sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya para sahabat lebih dahulu, ya, mengamalkan amalan tersebut. Mustahil perkara akidah, perkara manhaj, perkara akhlak, perkara ibadah Nabi tidak ajarkan. Mustahil. Ya. Orang masuk ke hammam, kamar mandi, Nabi sudah ajarkan. Memotong kuku, Nabi sudah ajarkan. Memelihara jenggot, memotong kumis, Nabi sudah ajarkan. Bagaimana seorang muslim berpakaian, Nabi sudah ajarkan. Bagaimana perkara akidah, perkara manhaj, perkara ibadah, perkara akhlak, tentunya lebih utama untuk diajarkan, ya, kepada kita ilmunya. Sebagaimana orang Yahudi bertanya ke Salman Al-Farisi, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in?" Naam. Orang Yahudi mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu?" Iya. Hatta al-khira'ah, sampai adab qada'il hajah, adab buang air kecil dan air besar, Nabi ajarkan. Bagaimana mungkin perkara yang besar, akidah, yang menyangkut keselamatan kita, bisa masuk surga atau tidak, ya, bahagia atau tidak di dunia, ya, belum diajarkan, mustahil. Ya. Makanya para sahabat Nabi semangat betul, ya. Saya teringat dengan perkataan, ya, Husain bin Ali bin Abi Thalib, "Kana hayatus sahabah 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatadabbaruna al-Qur'ana lailan wa naharan wa ya'maluna bihi lailan wa naharan." Subhanallah. Ini diceritakan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perkataan, ya, dalam beberapa kitab para ulama disebutkan begitu dahsyatnya kehidupan para sahabat Nabi SAW. Mereka mentadaburi Al-Quran siang dan malam. Mereka mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Bahkan metode mereka ketika belajar, mereka tidak berpindah dari 10 ayat kepada 10 ayat yang lain sebelum mereka mengetahui bagaimana ilmunya, maknanya, tafsirnya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Manhaj para sahabat dalam talaqil ilm, ya, disebutkan mereka tidak berpindah dari 10 ayat ke 10 ayat yang lain kecuali mereka belajar bagaimana maknanya, bagaimana ayat ini dipahami, bagaimana ayat ini ilmunya, kandungan hikmahnya, mau'idhahnya, nasihatnya, bagaimana mengamalkannya, bagaimana mendakwahkannya. Subhanallah. Makanya pantas ketika para sahabat digelari radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya semakin kita meniru langkah para sahabat, betul Pak, semakin kita mendekati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj namanya. Metode beragama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita menyempurnakan kajian kita. Pada tema yang lalu kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat seorang mukmin yang sejati. Pada hari ini saya sudah meringkaskan beberapa catatan yang saya sadur dari ceramah para ulama berdasarkan buku-buku yang ditulis dan ceramah yang menjelaskan bagaimana sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam
Pertama, Nabi Ibrahim digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat khullah, kekasih yang tertinggi di alam semesta ini. Tidak ada yang meraihnya kecuali Nabi SAW dan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ya. Khairul bariyah, ya. Selain alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, Nabi pernah ditanya tentang khairul bariyah, Nabi mengatakan huwa Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik manusia, ya. Bahkan ulul azmi minar rusul, ya, 5 nabi terbaik yang dikenal dengan kekokohannya, kegigihannya berdakwah, kesabarannya, keistiqomahannya, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, ya. Ini, ya, disebutkan khairul bariyah. Apa rahasianya? Pertama, disebutkan oleh para ulama beberapa sifat Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pertama, Nabi Ibrahim bukan dari kelompok agama Yahudi. Karena Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk kelompoknya orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim bagian daripada orang-orang Nasara. Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah mengatakan walakin kana hanifan muslima. Ini Pak, kata hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin dalam surat Ali Imran ayat 67 digaris bawahi. Hanifiyah, al-hanif, yang kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini bagi Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, ya, mencari pahala di sisi Allah, mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah. Mukhlishina lahuddin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Seorang muslim, ya, yang menjadikan hidupnya, matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orientasinya bagaimana? Ustaz, hari ini saya bisa membuat Allah ridha. Saya ingin bersedekah supaya Allah ridha. Saya ingin beramal soleh supaya Allah mencintai saya. Saya beramal soleh supaya Allah memberkati saya. Saya ingin ketika saya beramal soleh dengan apapun bentuknya, aktivitasnya, menolong orang, ya, memudahkan orang-orang muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebarkan kebaikan, menjadi penyebab tersebarnya ilmu. Apapun itu dari amal-amal soleh yang, ya, Allah memberikan taufik dan hidayah, dia bisa melakukannya, ya. Karena pintu menuju surga itu banyak, Pak. Disebutkan ada babus sadaqah, babus siyam, ya, babul jihad. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya membuat amal soleh ini banyak sehingga kita tidak jenuh dengan satu amal soleh. Ya, barangkali di antara kita berat, ya, untuk sholat malam, tapi mudah ketika bersedekah. Di antara kita barangkali ada yang berat menuntut ilmu, tetapi Allah bukakan dia untuk terus lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat bagi dia berpuasa, tapi sholat-sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, dia jaga. Karena orang berbeda-beda tabiatnya. Subhanallah. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang gigih mencari uang untuk bisa bersedekah demi kemaslahatan orang-orang beriman. Ada yang sibuk mencari ilmu siang malam, tidak punya harta,
tapi dia punya niat untuk menyebarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masing-masing punya hibahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari taufik dan hidayah. Allah berikan taufik dan hidayah. Hanif, Nabi Ibrahim. Hanif, ya, dari kata hanaf, artinya para ahli tafsir mengatakan, ya, muttabi'un amrallah wa ta'atihi mustaqimun ala mahajjatil huda alladhi umira bi iltizamiha. Muttabi' li amrillah adalah Nabi Ibrahim, orang yang diberi gelar Hanif, adalah orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah, ya, taat kepada Allah, mustaqim, dia punya prinsip, ya, muwahhid, ahli tauhid, meninggalkan semua akidah yang batil. Kira-kira apa Pak di zaman Nabi Ibrahim itu? Lagi masyhurnya orang nyembah berhala, ya, bahkan nanti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dedengkotnya yang membuat berhala itu bapaknya sendiri, Azar. Ya, Azar. Negerinya termasuk negeri yang masyhur, ya, sebagai orang-orang yang pandai membuat berhala-berhala yang disembah di zamannya. Subhanallah. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan, ya, dari yang beriman, terkadang orang kafir, anaknya Nabi Nuh, ya, dari Nabi keluar dari sulbinya, ya, yukhriju minal hayy, yukhrijul mayyita minal hayy. Ada sebaliknya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi orang kafir, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan itu banyak. Termasuk di antaranya Nabi Ibrahim, karena hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, keislaman, keimanan, ihsan kepada orang yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hanif, lurus, muslim, ya. Ulama tafsir mengatakan khasyi'an lillah, hatinya senantiasa khusyuk kepada Allah, biqalbihi wa jawarihihi, ya, hatinya senantiasa khusyuk kepada Allah, anggota badannya khusyuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mud'inan, tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam ketika menafsirkan al-Islam, Islam itu apa sih? Agama Islam, ya. Al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini sifat Ibrahim betul. Kita muslim ini apa artinya? Al-istislamu lillahi bit-tauhid, kepasrahan diri kita kepada Allah dengan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat terkumpul dalam ketauhidan. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tidak nyambung, Pak, antara tauhid dengan syirik. Kita pasti tidak suka melihat orang yang berbuat syirik. Kita ingin mendakwahi, menasihati, ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Ketika Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, ya, Rabbij'al hadza baladan amina warjunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan-keturunan saya dari penyembahan berhala. Makanya di dalam hadis yang berkaitan dengan penyembahan berhala, ya,
la taqumus sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab ta'budul asnam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau melihat jazirah Arab kembali menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Sehingga Ka'bah tidak ada yang menghormatinya. Ya, tidak ada yang beribadah di sana dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menghormati kesucian Ka'bah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang-orang dari Habasyah, dari Ethiopia yang mencongkel-congkel batu Ka'bah, nanti tidak ada orang yang menghalanginya. Nah, sudah tidak ada lagi yang menghargai kesucian Ka'bah sebagai tempat untuk beribadah, ya, mensucikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hanif, Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali membawa Islam yang benar. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Pertama, ya, mengamalkan rukun-rukunnya. Meyakini bahwasanya agama Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti, ya, berbekal diri semoga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi seorang muslim. Betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim yang sebenarnya, ya. Muslim yang mengucapkan syahadat, Muslim yang menjalankan sholat, Muslim yang melaksanakan zakat, Muslim yang menyempurnakan, ya, rukun-rukun Islam dengan ibadah haji, Muslim yang berpegang teguh kepada puasanya, sodakohnya, bukan KTP, Pak, mohon maaf, ya. Muslim yang betul-betul sebenarnya. Ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sifat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ya. Lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan, pemimpin ummah, imam, qanitan, yang selalu senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, hukum-hukum Allah, ya. Lillah hanifan, lurus, tadi sudah disebutkan, ya, istiqamah. Sebagaimana wasiat Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabat yang lain ketika ditanya, ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia mengatakan, sahabat ini, qul fil islami kalimatan la as'alu anhu ahadan ghairaka. La as'alu anha ahadan ghairaka. Qul amantu billah tsumma istaqim. Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang makna istiqamah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan al-istiqamah ala tauhid. Orang itu senantiasa istiqamah di atas ketauhidan. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan, pemimpin, qudwah, uswah, ya. Makanya di antara doanya kita yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ditulis dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul, Pak? Kita menjadi contoh, menjadi orang yang terbaik di keluarganya, di masyarakatnya, di lingkungannya, di tempat kerjanya, ya. Mulia dengan keimanan yang dia pegang, keistiqomahan yang dia pegang, yakinnya dia kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, orientasinya kepada negeri akhirat. Dia punya prinsip dan tidak akan goyah prinsip ini. Ketika yang lain terombang-ambing dengan fitnah syahwat, fitnah dunia, dia mulia dengan prinsipnya. Ya. Ada kitab mulia dengan manhaj salaf. Dia mulia dengan manhajnya, prinsipnya, ya. Tidak mau berbuat syirik, mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau tertipu dengan fitnahnya dunia, musik, ya.
fitnah-fitnah yang luar biasa dibuka di zaman ini Pak, naudzubillah. Kalau sudah kita keluar rasanya kita ingin beruzlah, menyendiri di atas gunung. Kita ingin menyelamatkan agama kita. Ya, dipegang ini panas, kalau dilepas padam. Itulah gambaran orang berpegang prinsip ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih khusus prinsip seorang muslim yang sejati ya. Ketika dipegang banyak cacian, makian, godaan supaya lepas dari manhajnya, dari prinsipnya, ya kalau kalah padam. Makanya betul-betul bada'al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam ini dimulai dari keterasingan, 1-2 orang yang betul-betul memegang akidah yang sahih. Ya. Kemudian nanti di akhir zaman akan kembali sedikit. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa, Pak. Kemudian disebutkan di situ syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim ini betul-betul orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam, Pak ya. Di antara doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta terus, Pak. Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami anugerah. Ya. Min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun. Ya. Sumber kesenangan. Sumber kebahagiaan. Di sini disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, tidak ada, Pak, tidak ada yang nanti diinginkan oleh orang muslim yang sejati ketika dia meninggal kecuali diperlihatkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ketika dia meninggal, anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah. Betul, Pak. Betul, sama dengan sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah. Anak soleh yang betul-betul diharapkan ya, pahalanya terus mengalir karena mendoakan orang tuanya. Ada orang tua yang diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah bukan karena amal solehnya. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijawab bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfarnya anak-anakmu setelah kamu meninggal. Tidak ada yang diinginkan oleh jiwa seorang muslim ketika meninggal kecuali melihat keturunannya menjadi keturunan soleh dan solehah. Makanya di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Pak, mohon maaf, Pak. Ibu, mohon maaf. Terkadang ada sebab anak itu disekolahkan di pondok, anak itu diberikan pendidikan yang baik, tetapi orang tuanya jarang mendoakan anak tersebut. Sehingga naudzubillah, sekolahnya, pendidikannya tidak menjamin kesolehan anak tersebut. Yang dikatakan oleh para ulama ya, ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha, ketika ada 2 anak yatim yang ditolong oleh Khidir, ditunjukkan ada perbendaraan simpanan harta benda dari keluarganya, dikatakan kakeknya itu punya kakeknya yang disimpan untuk kedua anak yatim ini yang tertindih reruntuhan bangunan sama Nabi Khidir diperbaiki ya, pagar masyarakat itu, karena di situ ada harta simpanannya. Para ulama mengatakan kesolehan seorang ayah atau orang tua sangat berdampak kepada kesolehan seorang anak. Kemudian banyak cerita salaf ketika, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat malam dia memandang wajah anaknya. Nak, bapak sholat malam karena engkau, supaya engkau diberikan kesolehan nantinya, diberikan keberkahan. Allah berikan taufik hidayah, Allah bimbing terus kamu, nak. Bapak jadi orang yang soleh dulu sebelum kamu. Ini luar biasa, Pak. Ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus Pak minta,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Hasan Al-Basri, tidak ada pandangan yang menyejukkan bagi orang tua setelah orang tua itu meninggal kecuali diperlihatkan anak-anaknya soleh. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya, nanti anak-anak yang soleh ini bersamakan bersama orang tuanya di surga. Betul, Pak? Ya, betul. Ketika berbicara dengan hadis syafaat, ya, orang-orang mukminin semuanya memberikan syafaat. Dijelaskan oleh para ulama, seorang guru memberikan syafaat kepada muridnya. Seorang yang saleh memberikan syafaat kepada temannya. Seorang yang sudah, ya, mendahului, ya, memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal setelahnya dari keturunan-keturunannya, ya. Atau sebaliknya, seorang anak yang bertakwa, lebih saleh, ya, akan menggandeng kedua orang tuanya di surga. Luar biasa, Pak. Ya. Hikmah di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di sini sebutkan di antara sifat Nabi Ibrahim syakiran li an'umih, adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan, khasyi' muti, khusyuk, taat, tunduk patuh. Ya. Makanya kata para ulama, sumber kebahagiaan itu ada 3, Pak. Pertama, ya, idza u'tiya syakara. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Pada kajian yang kemarin kita sudah, ya, menjelaskan syukur, ya, harus ada 3 rukunnya supaya orang dikatakan bersyukur. Pertama, i'tiraf bil qalbi anna hadhihi ni'mah min Allah. Meyakini dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang mendalam, kena keyakinan yang mantap bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, waktu luang, kesolehan, keimanan, ketakwaan, taufik, hidayah, keluarganya rukun, anaknya sehat walafiat, dia sehat walafiat, ya. Rumah tangganya tentrem, sentosa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan, ya, rumahnya, kendaraannya, aktivitasnya, hartanya, ya, diperoleh dengan mudah, ya. Ini dia yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, bersyukur. Kemudian syukur dengan anggota badan. Dengan nikmat yang Allah beri, nikmat tersebut, ya, dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian lisannya tidak pernah berhenti, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul-betul. Ya, tidak pernah lepas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus istiqamah. Lisannya tidak pernah, ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan dalam keadaan kita, ya, diuji oleh Allah dengan sakit, dengan sesuatu yang tidak kita sukai, ya, dengan kesempitan, dengan sedikit kekurangan harta, buah-buahan, ya, dengan wafatnya orang-orang yang kita cintai, kita masih mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya hanya titipan. Kalau Allah mengambil kapan saja, Allah berhak. Ya, dan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas masalah syukur dan sabar lebih detail lagi dengan dalil-dalilnya. Semoga ada waktu. Ya. Betul, Pak. Yang kedua, idabtuliya sabar, kalau diberikan ujian, dia bersabar. Sabar itu tidak ada habisnya. Bersabar. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana indikasi sabar. Satu, ya, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ya, firman Allah dulu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum yaumal qiyamati bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ini, ya, innallaha ma'as sabirin,
yang Allah senantiasa bersama orang-orang tersebut, disempurnakan pahalanya dengan sempurna betul pada hari kiamat. Ya. Di antara amalan yang Allah ya sebutkan bi ghairi hisab, di antaranya sabar, tanpa batas, Pak. Makanya selama orang itu bersabar dalam setiap keadaan, pahalanya tanpa batas. Sebagaimana pahala puasa tanpa batas. Illa ya. Seorang Bani Adam ketika beramal soleh, pahalanya itu 10 Allah lipat gandakan sampai 700. Ada beberapa yang tidak disebutkan. Di antaranya puasa tanpa batas, tanpa dibatasi dengan bilangan angka. Ya. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku saja yang akan membalasnya. Ada pahala yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala tanpa batas. Selain puasa, kesabaran. Tidak ada habisnya. Sabar ketika mendapat ujian, musibah. Sabar ketika kita taat kepada Allah, butuh sabar, betul Pak. Istiqomah betul sabar. Ya. Memegang prinsip kebenaran ini butuh sabar. Memegang sunnah ini butuh kesabaran, betul. Ya. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Orang diberikan ketabahan, ketegaran, sabat, tegar, istiqamah di atas agama ini, ya, butuh kesabaran, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak bosan-bosan kita minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub. Ya. Ada fitnah-fitnah orang mukmin pagi hari masih mukmin, sorenya kafir. Sorenya masih beriman, paginya kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya untuk dunia. Contohnya Bapak Ustadz, contoh. Orang berdagang lupa sholat. Tidak ingat lagi Pak. Tidak sholat. Orang melakukan aktivitas, ya. Makanya kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Ini prinsip seorang mukmin, Pak. Ketika dia mau beraktivitas, dia berpikir dulu, ini bermanfaat tidak untuk dunia dan akhirat saya. Kalau tidak, saya tinggalkan. Tapi kalau untuk bermanfaat bagi akhirat dan dunia saya kerjakan. Berapa banyak orang di zaman sekarang ini, ya, gara-gara HP nggak sholat, gara-gara sawah nggak sholat, memperbaiki motor mobil yang rusak nggak sholat. Naudzubillah Pak. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Padahal sholat ini apa? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Wa idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali dihisab, dilihat oleh Allah sholatnya. Sholat ini tolak ukur Pak. Makanya orang yang belum terbiasa sholat berjamaah 40 hari deh, terbiasa dulu. Karena jiwa yang fitrahnya masih salim, yang masih murni, itu dilatih 40 hari dia akan terbiasa. Kenapa disebut 40 hari? Setelah diteliti, sama seperti orang belajar bahasa Arab. Kalau 40 hari nggak ngomong bahasa Indonesia terus bahasa Arab, nanti akan terbiasa. Orang perlu didisiplinkan 40 hari untuk terbiasa, maka setelahnya akan menjadi mudah. Coba saja Pak, coba saja. Ya. Dalam urusan dunia pun yang biasa ndak olahraga, coba olahraga 40 hari rutin, nanti akan menjadi ringan biasa. Ya. Apalagi dalam masalah akhirat. Ya. Makanya semoga orang-orang yang terbiasa salat berjamaah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'ar raki'in. Menjadi orang-orang yang dilepaskan dari sifat nifak. Ya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yub'ath yawmal qiyamati ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat min haitsu yunada bihin. Ini luar biasa Pak. Hadis Nabi SAW. Yang kita menjadi termotivasi jaga sholat terus. Apapun keadaannya sholat harus berjamaah. Terus bapak-bapak, kalau ibu-ibu sholat yang terbaik di rumahnya masing-masing.
bapak-bapak ini. Nabi mengatakan, man ahabba an yub'atha ghadan musliman. Barang siapa yang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan menjadi seorang muslim yang sejati, falyuhafid ala haula'is sholawat min haitsu yunada bihin. Hendaknya dia menjaga salat-salatnya dari mana arah adzan itu dikumandangkan. Dari mana Pak? Dari masjid, dari musola yang di situ ditegakkan salat berjamaah. Luar biasa Pak, modal Pak. Yakin Pak. Kita nanti pingin menghadap Allah, saya ini muslim sejati. Ya. Saya ini seorang muslim. Maka tolak ukurnya sholat. Sholat. Ya. I'malu ala Dawud syukra, dikatakan sholat. Ya. Untuk ya, menjadi rasa syukur kita ya, atas nikmat yang kita dapatkan. Betul sholat itu kewajiban, tapi bagi orang-orang yang derajatnya para nabi, ya, sholat itu adalah rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepada nabi tersebut. Ya. Afala akunu abdan syakura. Betul Pak. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat yang dia peroleh. Satu, ya, ketika dapat mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia diuji dengan musibah dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar. Yang ketiga, di antara ciri orang akan bahagia, ketika dia berbuat dosa, dia terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosanya, berapapun dia mengulangi kesalahannya. Ya, lau annakum lam tudhnibu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfiruna lahum. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mereka berdosa, mereka terus beristighfar dan akan Allah ampuni mereka. Betul Pak? Betapapun kita mengulang-ulang dosa, terus beristighfar. Kata Hasan Al-Basri, kamu tidak tahu di istighfar yang keberapa dosamu diampuni. Terus. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa jannatin. Ya. Dalam surat Nuh. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Allah berikan ampunan. Allah berikan keturunan. Allah berikan ya, kebun-kebun, sungai-sungai yang mengalir. Itu semua di dunia Pak. Ya. Tapi ketika kita beristighfar, kemudian ya, kita tidak mendapatkan keuntungan dari duniawi, jangan berkecil hati. Ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan ya, menggantinya dengan yang lebih baik, dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga ketika kita berdoa kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ijabah itu ditunda dulu, dipending dulu, ya. Allah lebih mengetahui kapan doa itu diijabah. Bahkan dalam hadis disebutkan, seandainya orang-orang itu mengetahui kebaikan doanya itu tidak diijabah di dunia, dipending nanti di akhirat, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doanya nanti di akhirat saja diijabah. Betul Pak? Makanya tidak berburuk sangka. Ya. Senantiasa antum akan diijabah doanya malam yastajil. Para sahabat bertanya, bagaimana orang tergesa-gesa ketika berdoa ya Rasul? Ya. Dia mengatakan da'autu walam yustajab li. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa siang malam, 4 tahun saya sudah berdoa ya Allah, tapi kok belum ada jawaban. Baru 4 tahun. Nabi Yakub ketika berdoa kepada Allah ditemukan dengan anaknya yang paling dicintainya, Yusuf alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan 20 tahun, 40 tahun baru dikabulkan. Sampai ya, Nabi Yakub mengalami kebutaan karena seringnya menangis. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Betul Pak, silakan baca. Ya.
Nabi Yakub diperkenankan doanya. Nabi Ayub ya, diuji Allah dengan rasa sakitnya. Ya, diijabah doanya setelah 13 tahun. Pak, nggak ada berburuk sangka kepada Allah. Betul, Pak. Bahkan kalaupun sampai meninggal, dia belum melihat tanda-tanda doanya diijabah di dunia, berbahagialah. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Ini yang paling disenangi iblis, Pak. Seorang mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kamu yakin dengan ijabah pasti. Ud'uni astajib lakum. Selama orang yang berdoa ini bukan untuk doa yang memutus tali silaturahim, selama makanannya bukan makanan yang haram, tidak dibesarkan dengan daging yang haram, insya Allah dikabulkan doanya. Karena ada penghalang doa, Pak. Ya, seperti tadi doa tergesa-gesa, ya Allah saya sudah berdoa, kok sudah selama ini saya berdoa kok belum diijabah. Ini penghalang. Makan makanan yang haram, ini penghalang. Dzakara rajula yutilu safar asy'asha akbar yamuddu yadayhi ya fis sama qala rabbi 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 ya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ada orang safar, perjalanan jauh. Safar ini kan termasuk wasilah doa yang diijabah. Di antara doa yang diijabah, safarnya seorang ayah mencari nafkah, mencari ilmu, ya. Safar yang tujuannya untuk ketaatan kepada Allah. Ya, doanya seorang ayah yang ketika safar untuk anaknya. Dakwatul musafir, dakwatul saim, dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang yang berpuasa, doanya seorang bapak yang ikhlas mendoakan anaknya. Betul, Pak Bu. Mustajab di sisi Allah. Betul. Mustajab. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perbanyak doa, Pak. Ya, untuk keberkahan anak-anak soleh, untuk keberkahan keluarga kita, untuk masa depan keluarga kita. Terkadang orang masih mengandalkan simpanan hartanya, warisannya. Saya masih punya harta banyak, Ustaz, saya masih sehat, ya, saya masih bisa beraktivitas. Ya. Alhamdulillah, betul. Tapi ya, tawakalnya yang harusnya dia kedepankan. Doanya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, permintaannya kepada Allah, menggantungkan harapannya, nasibnya di masa yang akan datang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu kita, Pak, kapan meninggal, di mana kita meninggal. Sudah berdoa. Ya. Orang merasa tenang dengan investasi. Anak saya sudah punya tabungan sekolah, tabungan pendidikan, tabungan kesehatan, asuransi bla 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 ini dan itu. Allah bisa menghancurkannya dalam 1 detik. Allah jadikan sumber malapetaka, rebutan, musuh-musuhan, gara-gara warisan banyak. Ya. Setelah bapaknya meninggal, keluarga itu berantakan, nggak karu-karuan. Kenapa? Barangkali dulu ketika dia masih hidup lupa, Pak, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Dakwah kepada bapaknya sendiri. Atattakhidhu asnaman aliha, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya, dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ahli tauhid pasti, Pak, tidak suka orang pakai jimat. Tidak suka orang ya sedekah ke bumi, sedekah ke laut, ya, ngelarung kepala kerbau, kepala sapi, dibuang ke gunung supaya tidak meledak, ya.
bikin keamanan dengan sembelihan-sembelihan itu, membangun jembatan, membangun bangunan. Ini akidah jahiliyah, Pak. Orang ahli tauhid tidak suka kesyirikan, itu sudah fitrahnya, Pak. Nabi Ibrahim melihat bapaknya menyembah berhala. Berhala itu kan apa saja yang diagungkan, yang dicintai, yang dihormati, yang disembah selain Allah. Ada pengagungan, ada kecintaan. Ya, berhala-berhala itu dicintai sebagaimana cintanya mereka kepada Allah, diagungkan sebagaimana mereka mengagungkan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya, ya, sejatinya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bertemu, Pak. Tauhid dengan kesyirikan tidak akan ketemu. Sunnah dengan kebid'ahan tidak akan ketemu. Al-haq dengan yang batil tidak akan ketemu. Berlawanan. Ya, betul. Tapi tidak boleh kita berhenti terus mendakwahkan kepada keluarga kita. Ini, Pak, Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya. Masih ada, Pak, di kalangan keluarga muslim bapaknya masih percaya dukun. Keluarganya masih percaya dukun. Masih percaya klinik, masih percaya jimat, wafak, hizb, mantra. Apalagi, Pak, yang digantung-gantung di tulisan. Wafak, azimat-azimat. Sudah. Ya. Nah, ini kita mendakwahkan karena memang fitrah ahli tauhid tidak menyukai kesyirikan. Walaupun begitu, ya, tetap Ibrahim, inna Ibrahima la'awwahun halim. Dia berbuat baik kepada bapaknya, bijaksana kepada bapaknya. Tapi dalam masalah akidah tidak. Dalam masalah muamalah, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun, ya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dalam akidah tidak boleh tawar menawar. Dalam muamalah tetap berbuat baik. Seorang anak berbuat baik kepada bapaknya walaupun bapaknya musyrik. Pergaulan dengan cara yang baik, tapi dalam dakwah, ya, dengan dakwah yang baik. Sampaikan dengan kebenaran, sampaikan dengan hujjah, sampaikan dengan dalil. Ya. Sampaikan dengan qala Allah wa qala Rasul. Pak, ada seorang dipanggil oleh Nabi SAW pakai gelang. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu pakai gelang itu yang terbuat dari tembaga? Minal wahinah ya Rasulullah. Saya percaya gelang tembaga ini dipercaya oleh nenek moyang kami bisa menolak bala. Ada keyakinan bisa menolak bala. Nabi mengatakan apa? Inzi'ha, lepas, copot, buang. Fa in mutta wa huwa ala dzalik wa anta ala dzalik ma aflahta abadan. Kalau kamu meninggal, itu gelang masih kamu percaya bisa menangkal atau menolak bala, ya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Tidak akan beruntung. Ya. Yang lain sama, keris misalnya, jimat dan sebagainya. Ya. Qul sadaqallah, benar firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Ibrahim, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita disuruh mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di antara sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim itu, Pak, adalah orang yang senantiasa menepati janjinya. Ini ditafsirkan oleh ahli tafsir ketika Nabi SAW menyebutkan 3 tanda orang munafik. Nifak amali, munafik dari segi perbuatan. Ya. Ayatul munafiki thalatha, idza haddatha kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, diamanahi sesuatu amanah, dia berkhianat. Ini tidak ada dalam kamus seorang muslim. Betul, Pak?
Kata para ulama, muslim boleh jadi minum khamr, muslim boleh jadi berzina, tetapi ketika sifat-sifat ini tidak, ya, ini dikenal di kalangan orang-orang, ya, yang mereka dulu istiqamah walaupun mereka punya dosa besar, ya. Para sahabat, di antara para sahabat ada yang terjerumus dalam perbuatan zina. Bahkan ada seorang pemuda minta kepada Nabi SAW rekomendasi untuk berzina. Seorang pemuda. Kemudian dinasihati oleh Nabi SAW, apakah kamu ridha ketika ibumu dizinai? Apakah kamu ridha nanti ketika putrimu dizinai oleh orang lain? Tentunya tidak. Kemudian Nabi SAW mengusap, ya, dadanya orang tersebut, ya, Allahumma tahhir qalbi wa farji. Ya Allah, sucikanlah hatinya dan kemaluannya. Akhirnya pemuda ini tidak pernah lagi, ya, dikenal dengan keinginannya untuk berzina. Minta kepada Nabi melakukan dosa besar. Barangkali orang mukmin minum khamr, berzina, tetapi, ya, tidak bohong, tidak mengingkari janji. Kalau diberikan amanah tidak akan khianat. Itu yang sudah hilang di zaman sekarang, Pak, dari kalangan sebagian orang-orang muslim. Ini muslim sejati, jujur, memenuhi janji. Ya, ketika diberikan amanah menunaikan amanah. Ini inna, ya, min sifatil mu'min. Sebagaimana sifatnya Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Subhanallah, Pak. Sesungguhnya Nabi Ibrahim siddiqan, betul-betul. Kenapa disebut siddiq? Dari kata, ya, isim mubalaghah dalam bahasa Arab. Banyaknya dia jujur dalam perkataannya, ya. Innal abda la hayataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Ada seorang hamba yang beriman senantiasa berusaha untuk jujur terus sampai ditulis nanti pada hari kiamat menjadi orang-orang yang digelari dengan siddiq. Karena apa? Yataharra sidqa, terus berusaha untuk jujur. Godaannya banyak, Pak. Orang jujur itu godaannya banyak, nggak disukai, ya. Zaman sekarang masih nolak ini duit, ya. Godaannya banyak. Orang, ya, zaman sekarang luar biasa. Wa innal abda la yataharra sidq hatta yuktab indallahi siddiqan. Wa innal abda la yataharra al-kadhib hatta yuktab indallahi kadzaban. Ada orang yang terbiasa, ya, menyepelekan berdusta sampai dia mati nanti digolongkan menjadi pendusta pada hari kiamat. Kita tidak mau, Pak, ya. Kita pingin jujur sebagaimana jujurnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pun demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Sifat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ya, setelah mereka khusyuk dalam sholatnya, menunaikan zakat, ya, tidak menyukai perbuatan yang sia-sia, ya, mereka merasakan, ya, kemuliaan sholat malamnya, ya, mereka ketika diberikan amanah, mereka punya janji, mereka memelihara keduanya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Persis seperti sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wa Ibrahim alladzi waffa, dan ingatlah Nabi Ibrahim yang mana beliau punya sifat, ya, senantiasa memelihara janjinya. Ini sifat seorang yang beriman. Kemudian di antara sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu, Pak. Ini sifat, ya. Ada sifat yang orang Arab di zaman jahiliyah juga punya. Mereka terkenal dengan sifat memuliakan tamu sampai sekarang. Allah menyebutkan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, dalam surat Ad-Dhariyat 24 sampai 27. Ketika malaikat-malaikat itu datang untuk mengadab kaumnya Nabi Lut, datang kepada Nabi Ibrahim, ya,
dalam bentuk malaikat-malaikat yang bagus, rupa manusia yang tampan, ya, yang sebelumnya tidak dikenal, mungkarun, tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim, datang, ya, setelah mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian Nabi Ibrahim membalas salamnya, ya, waalaikumsalam. Cepat-cepat Nabi Ibrahim disebutkan, ya, mengambil kambing yang masih muda, disembelih sendiri, dimasak sendiri, dihidangkan sendiri, kemudian mengatakan kepada tamu-tamu tersebut, kenapa kalian tidak memakan makanan ini? Tamu dari malaikat. Tapi disebutkan oleh para ulama di antara sifatnya Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Bahkan Nabi SAW, ya, mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan orang memuliakan tamu dengan keimanan kepada hari akhir. Rahasianya kenapa? Kenapa memuliakan tamu? Disebutkan di situ ada kaitannya dengan al-iman bi yaumil akhir. Kenapa? Karena apa yang dia berikan kepada tamu dari jamuan yang baik, makanan, ya, tempat yang baik, pelayanan yang baik, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diganti. Ini, Pak. Itu karakter, Pak. Memuliakan tamu. Masih ingat kisahnya Abu Tolhah sama Ummu Tolhah ketika ada seorang sahabat bertamu, sebenarnya dia tidak punya makanan pokok kecuali itu, dipadamkan lilinnya, dia pura-pura makan supaya, ya, menampakkan kepada tamu tersebut dia membawa piring, ya, yang dibunyikan supaya seakan-akan dia makan bersama, padahal dia tidak punya bahan makanan kecuali itu dan dia berikan kepada tamu tersebut. Sampai di harinya, esoknya dipanggil oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala terkesima, merasa takjub dengan amalan mereka berdua. Ketika turun innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ayat itu berkaitan dengan orang yang sedekah tidak mengharapkan pahala, balasan dari orang, ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak mau balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih, saya tidak mau. Innama nut'imukum liwajhillah, saya memberi makan kepadamu karena Allah. Itu berkaitan dengan, ya, Ali bin Abi Thalib ketika pulang kerja bawa beberapa potong roti, kue yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya dan istrinya, tapi ada tamu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh keluarganya untuk menahan lapar sampai besok. Barangkali ada rizki lagi. Roti yang dia harusnya tadi diberikan kepada keluarganya diberikan kepada tamunya. Sampai segitunya. Betul, Pak? Ya. Dan bukan aib ketika seorang dalam keadaan kelaparan, ya, bertamu kepada saudaranya tanpa dia meminta, ya, kemudian disuguhi makanan atau minuman, kemudian membuat dia kenyang, sebagaimana dalam tafsir surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Nabi SAW keluar dari rumah siang hari, ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, bertanya kepada mereka berdua, apa yang membuat kalian keluar dari rumah siang hari, terik panas, musim panas, ya, di tanah Arab. Panasnya luar biasa sampai 40, 45, Pak. Panasnya luar biasa. Saya nggak membayangkan kehidupan orang-orang Arab di zaman Nabi SAW tanpa AC. Ya, saya pernah hidup di Madinah, kepanasan luar biasa sudah ada AC-nya. Nah, bagaimana orang-orang dulu bisa hidup panasnya seperti ini? Barangkali di antara antum semuanya, bapak ibu ada yang umroh di musim panas. Bagaimana panas teriknya ketika itu, puncak-puncaknya. Nabi keluar bersama Abu Bakar dalam keadaan lapar. Kemudian bertamu kepada salah seorang Ansar, disuguhi kurma yang masih mengkel, rutob, ya, kurma yang masih mengkel. Kemudian diambilkan air dari kebunnya. Kemudian, ya, disembelihkan kambing. Kemudian Nabi mengatakan, innakum saufa tus'aluna an hadhihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kamu akan ditanya nikmat-nikmat ini yang kamu makan pada hari ini pada hari kiamat. Nabi kelaparan. Nabi bertamu kepada orang Ansor ini, Nabi tidak meminta, tapi bertamu, ya. Tetapi Nabi melihat orang ini memang punya kebiasaan menjamu tamunya, bukan suatu yang aib.
Tapi ketika Anda bertamu kemudian hanya disuguhi air putih, ya itu takdirnya. Sudah pulang. Betul Pak. Ya. Nah, Nabi tidak meminta disuguhi ini dan itu. Tapi Nabi SAW dalam hadis itu dikomentari oleh para ulama, bolehnya seorang yang merasa kelaparan, terkadang dia bertamu kepada seorang yang dermawan, yang dia punya sifat tabiat dermawan, dia punya keluasan harta tanpa minta-minta. Sekedar bertamu. Dari antara ya yang membuat rezeki itu bertambah, kemudian usia itu berkah, ya, adalah silaturahim. Betul Pak. Ya. Sifat Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim masak sendiri, dipilihkan kambing yang terbaik untuk tamu-tamunya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyukrim jarah, memuliakan tetangganya. Ya. Ini diantara kebiasaan kita yang barangkali perlu digarisbawahi. Ketika kita masak, Pak, tetangga kita hanya mencium baunya. Nah ini, luar biasa ini. Khawatir Pak, barangkali orang di samping kita memang betul-betul tidak punya makanan yang kita masak. Aromanya yang keluar dari jendela dapurnya kemudian masuk kepada rumah-rumah di sekelilingnya. Ya, makanya di antara kebiasaan ibu-ibu di zaman para sahabat Nabi dulu, ketika dia masak masakan yang berkuah, dibuat kuahnya banyak kemudian dibagi-bagikan, walaupun yang dibagikan itu adalah kaki kambing, yang orang zaman dahulu ya menganggap sepele, walaupun dia masak kaki kambing. Kalau sekarang makanan yang enak Pak ya. Kalau zaman dahulu orang masak dagingnya, bukan kakinya. Walaupun disebutkan dalam hadis itu kaki kambing yang dimasak, perbanyak kuahnya untuk diberikan kepada tetangganya. Khawatir nanti pada hari kiamat mereka protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya. Kami punya tetangga dulu, mereka makan enak. Mereka diberikan minuman yang lezat. Tapi kami hanya mencium aromanya saja. Mereka tidak memberi. Khawatir. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi inni maridtu fala ta'udni. Hambaku, aku sakit kamu tidak menjenguk saya. Hamba ini bertanya nanti kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, kaifa marid wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana engkau sakit padahal engkau ada Rabbul alamin? Bagaimana engkau sakit? Ama sami'ta anna abdi fulan marid walam ta'udhu idza udtahu fasawfa tajiduni inda. Bukankah kamu mendengar bapak fulan itu sakit? Kenapa kamu tidak mengunjunginya ketika dia sakit? Ketika kamu mengunjunginya maka kamu akan mendapati ya, aku di sisinya. Ya. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya menengok orang sakit, Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya jamuan di surga. Ada malaikat yang mendoakan keberkahan orang tersebut. Betul Pak? Nah ini para ulama menjelaskan termasuk dalam hal makanan. Ketika ada orang punya makanan barangkali, ya, ini termasuk ya sifat seorang mukmin, dia punya sifat apa Pak ya? Sama tetangganya itu merasakan. Bagaimana barangkali di antara tetangga-tetangga saya, makanya di antara kisah yang menakjubkan di kalangan para salaf, kisah tentang Zainul Abidin, Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Anaknya Husain. Ketika penduduk kota Madinah kehilangan sedekah di malam hari. Jadi dulu di kota Madinah ada orang yang sedekah sembunyi-sembunyi Pak, setiap malam. Tidak diketahui siapa yang bersedekah. Disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Bagaimana akhlak kita dibandingkan dengan akhlak-akhlak salaf para dahulu. Para tabi'in, para sahabat. Dulu di kota Madinah terkenal betul ada orang yang senantiasa bersedekah sembako di malam hari. Tanpa diketahui siapa yang bersedekah. Sampai wafat ya, orang tersebut,
Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, digelari dengan Zainul Abidin. Ketika dimandikan, ternyata di punggungnya ada bekas hitam. Barulah orang-orang tahu bahwasanya selama ini yang bersedekah kepada orang-orang di penduduk kota Madinah, terutama orang-orang fakir yang membutuhkan, adalah dari keluarga Alu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, yang membedakan keluarga Nabi sama tidak, dia tidak terima sedekah. Keluarga Nabi tidak terima sedekah. Bahkan ketika Hasan memungut kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kurma ini dibuang. Kenapa? Khawatir kurma yang dipungut ini adalah kurma dari sedekah. Itu tidak boleh. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Hanya pelafadannya saja. Saya hadiahkan ini kepada engkau, saya sedekahkan ini kepada engkau. Sama seperti kisahnya Salman Al-Farisi ketika mendengar cerita tentang di dalam kitab Taurat ada ciri-ciri Nabi. Di antaranya apa? Menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Dibawa tamar, sama-sama tamar kurma diberikan. Hari pertama sedekah, niatnya sedekah. Nabi tidak makan, Nabi suruh sahabatnya makan. Hari kedua atau hari berikutnya, sekarang bukan sedekah tapi hadiah. Nabi makan, sahabatnya makan. Bedanya adalah lafadznya, iktikadnya. Ya. Sedekah sama hadiah. Betul Pak, keluarganya Nabi tidak makan sedekah, bahkan ngasih ke orang-orang. Di antara sifat keluarganya Nabi, kalau kita baca sejarahnya, ahli sedekah luar biasa Pak. Mereka tidak takut fakir, tidak takut miskin, betul-betul. Ya, makanya kalau ada orang-orang ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW, kok masih minta-minta? Ini dipertanyakan. Coba baca sirah keluarganya Nabi, Alu Baitin Nabi SAW. Ya, mereka justru adalah orang-orang yang mengetahui yadul ulya khairun min yadis sufla. Mereka paham betul sabda Nabi SAW, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Aib Pak, aib. Keluarganya Nabi minta-minta, tidak dikenal. Silakan baca di kitab-kitab biografi sejarahnya keluarganya Nabi SAW. Justru mereka banyak memberi daripada meminta. Luar biasa. Ya. Kemudian, ya, sifat yang berikutnya adalah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabarnya mereka ketika diuji, ya. Ketika Nabi Ibrahim ikat oleh seorang raja, dikatakan Raja Namrud, ketika mau dilempar ke api, ya, Nabi Ibrahim sabarnya luar biasa. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kata Nabi SAW, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dengan ketapel raksasa, mau cemplungkan ke dalam api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pelajaran bagi kita Pak. Ketika kita punya ujian berat, seberat apapun ujiannya, itu diantara doanya. Kemarin di pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan zikirnya Nabi Yunus ketika ditelan di perut ikan. Gelapnya perut ikan, gelapnya ombak, gelapnya malam, 3 kegelapan. Itu kan perlambang Pak. Ketika Anda diuji oleh Allah dengan ujian, gelap, 3 kali lipat beratnya daripada ujian orang lain, itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Luar biasa Pak. Ketika hadis ini disyarah oleh para ulama, ya, kenapa tawassulnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pertama, dia bertawassul dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Satu. Kedua, dia bertawassul dengan kalimat tasbih, subhanaka, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Subhanaka, maha suci engkau Allah, ya Allah. Takdir ini, ketentuan ini dari Arhamur Rahimin, Ahkamul Hakimin, orang yang paling tahu hikmahnya, orang yang paling sayang kepada orang tersebut. Lihat Pak,
Ketika kita mendapati ujian, cobaan, musibah, sakit, kematian, ini prinsip kita yang menguji siapa? Arhamur Rahimin. Zat yang paling sayang sama kita. Hak. Ketika ada seorang anak dicari-cari sama ibunya, ketika selesai perang, Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira tega enggak ibu ini ketika sudah mencari anaknya di mana-mana, ketika perang itu berkecamuk, ya, dia cari anak-anaknya enggak ketemu dirangkul, dipeluk, ya, dengan eratnya, tega tidak membuang anak ini ke api neraka atau ke api? Tentu tidak akan tega. Nabi mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'a biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau tahu rasa sayangnya, kasihnya, itu lebih Allah menyayangi daripada ibu ini kepada anaknya yang sudah dicari-cari, yang disayangi, dipeluk. Makanya para salaf mengatakan, aku bahagia ketika akan mendapati hari hisab. Kenapa? Aku tahu betul bahwasanya Allah lebih cinta pada saya, lebih sayang kepada saya daripada ibu saya sendiri. Jadi rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala daripada rasa sayangnya ibu kita kepada kita, ketika ibu kita yang diberikan, kamu yang memvonis anakmu ya masuk surga atau neraka, itu belum apa-apanya. Lebih betul-betul dia berbaik sangka kepada Allah dan berharap kepada Allah. Saya tenang. Kenapa? Vonis hukuman saya di akhirat nanti Allah yang tentukan. Kenapa? Saya yakin Allah mencintai saya. Ada hadis yang luar biasa, Pak. Hadis, ya, dalam disebutkan sahih, ya, tentang seorang dari Bani Israel yang berwasiat kepada anak keturunannya nanti kalau meninggal bakar jasadnya. Kemudian setelah jadi abu, abunya disebar kemana-mana. Kenapa? Orang ini berkeyakinan bahwasanya Allah akan mengadabnya, Allah akan menghisabnya. Pasti dosa-dosa saya tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhir hadis itu, saya baca di kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, hadisnya sahih, ya. Orang itu diampuni. Bahkan di situ ditulis lam ya'mal khairan qat, belum beramal dengan kebaikan. Ya. Tapi dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu di zaman Bani Israel. Tapi disebutkan apa? Belum beramal dengan satu amalan. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, ya, wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku, masih berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani la aghfiru lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu sepenuh langit, kemudian kamu masih punya keyakinan kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus berbaik sangka kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak. Dalam keadaan apapun, Pak, sesempit apapun ujiannya, seberat apapun, dia masih bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Kemudian ini yang paling ajaib. Inni kuntu minadz zalimin. Kedzaliman disandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Allah tidak pernah bersifat zalim. Allah tidak pernah zalim. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kedzalimannya kita ini, barangkali musibah, ujian yang seberat ini, ya, barangkali penggugur dosa-dosa kita. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ma zalal bala'u bil mu'min hatta yukaffiruhu wala yamshi illa ala wajhi al-ardi illa ala taharatin minadz dzunub. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap namanya ujian itu selama orang mukmin itu masih hidup, akan tetap ada ujian sampai dia meninggal. Sampai dia diwafatkan oleh Allah, dia tidak membawa dosa karena sudah digerus, sudah dibersihkan. Kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak ada rasa sakit, rasa capek, ya, rasa yang tidak menyenangkan, sampai duri yang menusuk kita, yang menyakiti kita, rasa jengkel,
ya, rasa yang tidak enak di perasaan kita, semuanya itu adalah kafarah, penggugur dosa. Dan itu harus kita yakini, Pak. Kalau seorang mukmin diberikan ujian, dia punya dua kacamata. Satu, dia yakin bahwasannya dosa-dosanya akan diampuni dengan rasa sakitnya. Dua, dia yakin bahwasannya rasa sakit yang dihadapi dan dia tegar, dia tetap soleh, dia tetap takwa, tetap istiqomah dengan ujian seberat apapun, itu untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi mengatakan apa? Innamas sabru inda sadmatil ula. Ada orang ibu-ibu, anak sematawayangnya meninggal. Ketika nangis-nangis di kuburannya, dinasehati oleh Nabi SAW. Isbiri wahtasibi. Ya, minta pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah. Ibu ini mengatakan, ya, anta la tadri madza asabatni min musibah. Kamu tidak tahu apa yang aku alami dari musibah saya. Musibah saya ini besar. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dikatakan kepada Nabi SAW. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kemudian dinasehati oleh ibu-ibu yang lain. Tahu tidak siapa tadi yang nasihati kamu? Itu Nabi. Akhirnya orang ini minta maaf. Datang ke rumahnya Nabi SAW, ketok salam. Ya Rasul, saya tidak tahu kalau tadi itu engkau. Nabi mengatakan innama sadbru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika dari mulai kena musibah, ya sudah sabar di situ. Sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut tetap sabar. Ya. Betul, Pak. Ya. Ini yang dipahami oleh para salaf. Kesabaran Nabi Ibrahim, ya. Dijauhi kaumnya, dijauhi bapaknya. Ketika syariat, ya, Nabi Ibrahim SAW, ya, diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, meninggalkan Nabi Ismail masih kecil, masih bayi dengan istrinya Hajar, ya, di kota Mekah, ya, yang tidak ada apa-apanya. Hajar ngejar-ngejar Ibrahim. Ibrahim masih kekeh. Karena perintah dari Allah supaya menempatkan istrinya dan anaknya, ya, di kota Mekah. Hajar mengatakan, apakah ini perintah dari Allah? Allahu amaraka bihadza? Ditanya lagi, Ibrahim masih diam. Allah amaraka bihadza? Sampai 3 kali, Pak. Apakah Allah yang menyuruh kamu menempatkan kami di sini? Iya, Allah yang nyuruh. Bukan kita, tapi Allah yang nyuruh. Kalau begitu, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, pahala orang yang berbuat baik. Pasti orang yang taat, orang yang baik, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Ya. Dipertemukan lagi Nabi Ibrahim dengan Ismail setelah berpisah lama, ya. Nabi Ibrahim sudah dewasa. Ya. Ini ada pelajaran yang menarik, Pak. Tadi saya baca berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail punya istri yang pertama. Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah, kemudian bertanya kepada istrinya yang pertama, Ismail tidak ada, sedang berburu, mencari nafkah buat keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri yang pertama, apa yang kamu makan? Makanan yang sederhana, kami ditimpa dengan rizki yang sempit. Baik, nanti kalau suamimu pulang, katakan kepada suamimu, ya, sampaikan salam dari saya. Kemudian sampaikan kepada Ismail untuk mengganti palang pintunya. Ya, betul, Pak. Kemudian, ya, disampaikan kepada Ismail ketika datang. Apa yang dikatakan? Ada tamu tadi, ya, ada tamu. Ciri-cirinya begini. Oh, itu ayah saya. Baik, apa yang dia katakan? Dia mengucapkan salam, kemudian menyuruh untuk mengganti palang pintu. Oh, saya disuruh untuk menceraikan kamu. Perintah bapaknya. Ya, di situ disebutkan kenapa Nabi Ibrahim menyuruh untuk, ya, menceraikan istrinya yang pertama, Ismail, ketika Nabi Ibrahim melihat tanda-tanda sempitnya rizki karena istri yang tidak solehah. Jadi, Pak, ya, barangkali kalau ada istri yang tidak sholat, tidak mau diajak ke surga, ganti yang baru, Pak. Ibu-ibu jangan tersinggung. Begitu ajarannya Nabi Ibrahim. Barangkali kenapa sih saya susah terus usahanya begini-begini. Itu ibunya sholat enggak, Pak? Menutup aurat enggak, Pak?
Puasa apa enggak? Ya. Takut kepada Allah apa enggak? Barangkali suaminya disempitkan rizkinya karena ya ketolehan istrinya, bukan kesolehan toleh. Akhlak buruk ya istrinya. Kemudian yang kedua, setelah Nabi Ismail mengganti istrinya, istri yang kedua didapatinya kehidupannya makmur, ya. Makan apa? Sudah makan daging. Alhamdulillah. Ya, katakan kepada nanti suamimu kalau sudah pulang, ya, salam dari saya, kemudian sampaikan untuk mempertahankan palang pintunya. Ternyata dikatakan, ya, untuk mempertahankan istrinya karena istrinya adalah istri yang solehah. Luar biasa, Pak. Jadi terkadang kesolehan seorang istri, ya, menjadi sebab keberkahan usaha atau rizkinya suami. Betul, Pak. Ini pelajaran yang saya dapat dari kisahnya Nabi Ibrahim. Sabarnya Nabi Ibrahim luar biasa, ya. Ketika disuruh menyembelih anaknya yang dinanti-nantinya, ya. Kalau seandainya tidak diganti dengan domba yang dibawa oleh Jibril dari surga, niscaya Allah menguji seorang bapak untuk menyembelih anaknya sendiri dalam rangka taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rahmat Allah Subhanahu turun diganti dengan ya, kabs. Domba yang dibawa oleh surga, kemudian dibawa surga oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai syariat kurban. Ya. Ini sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sabarnya dalam berdakwah. Qala ata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Betul, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian wahai kaum menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kalian? Betul, Pak? Sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat dan manfaat, batu, pohon, ya, makhluk-makhluknya Allah disembah. Umar bin Khattab, Pak, luar biasa, Pak. Ini saya sering sampaikan ketika umroh pada beberapa jamaah. Pak, kita itu nyium Hajar Aswad itu karena perintah Nabi SAW. Umar mengatakan, "Lau ma ra'aituka yuqabbilukin Nabi SAW ma qabbaltuka abadan." Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi dalam manasik haji dan umrohnya mencium engkau, maka aku tidak mau mencium kamu. Ini a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Ini Hajar Aswad, Pak, yang jelas-jelas ditempatkan di surga. Kemudian dibawa ke muka bumi, ditempatkan di muka bumi ini, ya. Ini sebagai ujian. Umar mengetahui tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, apalagi batu-batu yang lain. Ini Hajar Aswad saja Umar punya akidah seperti itu. Saya tahu ini batu ini tidak punya manfaat, tidak punya mudarat. Kalau bukan karena ittiba kepada Nabi, ya, karena Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Manasik haji dan umrah harus diambil dari Nabi SAW. Praktek contohnya dari Nabi SAW. Kalau Nabi tidak mencium kamu, saya tidak sudi. Saya tidak sudi. Ya. Betul, Pak. Ini akidahnya Umar radhiyallahu an. Ya. Apa yang kalian sembah selain Allah, zat yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ufin lakum, celaka kalian. Lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang berakal, Pak. Mana sudi kita nyembah, ya, menghinakan diri di hadapan makhluk. Tidak mau. Kita menghambakan diri, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ruku kita sebagaimana wasiatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Terakhir, ya, ta'awunnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah. Di sini ada hikmah seorang bapak. Ta'awun, tolong menolong dengan keluarganya, terkhusus anaknya dalam rangka ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Anak sama bapak bekerja sama, tolong menolong dalam, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, saling, ya, nasihat menasihati.
saling memotivasi dalam ketaatan, kesabaran, saling sedekah bersama, ngajak kepada surga, ajak berjamaah, ajak taklim, ajak zikir, ajak baca Quran, ya, ajak belajar. Itu diantara ta'awun. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun Ka'bah. Barakallahu fikum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai pembahasan kita berkaitan dengan sifat-sifat, ya, seorang mukmin yang diambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hidup Nabi Ibrahim dan anaknya, yang menjadi contoh keteladanan bagi kita seorang mukmin yang disuruh oleh Allah, ya, untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Ya, sudah siang, mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.